Shalom saudara berkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di saat ini, kita semua percaya perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari setiap kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Masuk hadirat Tuhan, buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima rohnya yang kudus pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, layakkan setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau, menaikkan setiap ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Kami buka hati sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang berdaulat penuh atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Bukankah
selamanya. Sebab itulah kesukaan hati kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan imanmu katakan, kami mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya Yesus mampu. Berkenan selalu. Sekali lagi ku yakin. Setiap kita yang mau mengikut Yesus, setiap kita yang mau mengiring Yesus, naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari. Sebab Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hidupmu, Tuhan melihat kerinduanmu. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Tuhan, yang termulia hanya bagi nama Tuhan. Sebab kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Tuhan yang layak disembah. Kami mengagungkan Tuhan yang layak disembah. Kami sembah Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau gembala kami, pedoman hidup kami, kekuatan kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya nama Yesus satu-satunya penolong kami, satu-satunya penghibur kami, satu-satunya kekuatan kami. Yesus, Yesus namanya, Yesus namanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hati kami bersuka karena-Mu, hati kami penuh dengan pujian syukur akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku, hosana bagi Rajaku. Haleluya. Kaulah Rajaku, Kaulah penolongku Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami sembah Engkau yang layak disembah, yang layak diagungkan. Yesus,
hadir di tempat ini Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami Tuhan, di hati kami, di hidup kami Tuhan. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami sangat menghormati Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, sebab Engkau layak dipuji dan disembah, diagungkan sampai selama-lamanya. Raja kami di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, Sujud kepadamu. sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Lebih meriah lagi katakan, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau yang layak. Tuhan yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Tuhan yang kudus, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang kudus. Sama-sama katakan. Layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Engkau dipuji disembah Tuhan, dari segala suku-suku bangsa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersuara bagi nama Tuhan. Setiap umat Tuhan yang siap bersuara bagi nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesuslah baik. Mari setiap kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan, sebab hanya bagi Tuhanlah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya
Biarlah setiap surga bumi menyembah kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Henny, inilah Weekly News. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Demikianlah pengumuman gereja. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima janji Tuhan pada pagi hari ini. Kita siap diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan, Engkau terbaik bagi setiap kami. Engkau pengharapanku, Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu.
terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Tuhan, terbaik bagiku. Shalom, selamat hari Minggu, sebuah sukacita yang luar biasa. Saya dapat berjumpa dengan semua keluarga saya yang ada di GPPI Sion yang ada di Luwuk. Meskipun hari kita terbatas secara online atau virtual, tapi saya percaya ini nggak mengurangi sukacita kita bersama bisa beribadah hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa sehat hari ini, kita masih bisa menarik nafas kita masih bisa beribadah, menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala dan keluarga dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja yang mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Salam dari kami, keluarga besar HCC yang ada di Palu dan yang ada di Luwuk, untuk semua keluarga besar yang ada di gereja GPPI Sion yang ada di Luwuk. Mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Dan bersyukur kami punya kesempatan hari ini untuk bisa beribadah meskipun terbatas secara online. Tapi kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas, menjamah kami semua dimanapun kami berada. Kami dijamah, kami dikuatkan, kami dibangkitkan karena kebenaran firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, membangkitkan pengharapan dan iman kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat di mana mereka berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam minggu ini kita bersama ada dalam sebuah tema, The Powerful Pray. Ya, doa yang penuh dengan kuasa, doa yang berkuasa, doa yang luar biasa. Soal itu mari kita mau belajar sama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya sadari di masa-masa seperti ini kita sangat butuh doa, bukan doa yang biasa lagi, tapi sungguh-sungguh doa yang penuh dengan kuasa yang menghasilkan mujizat dan kesembuhan untuk kita semua. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ini bercerita tentang Yesus, Maria, dan Marta dalam sebuah keadaan yang buruk pada waktu itu karena keluarga mereka, saudara mereka, Lazarus dalam keadaan mati. Dalam ayat yang kita baca mulai ayat 17 sampai ayat 35, itu adalah situasi kondisi di mana Lazarus sudah mati. Bahkan sudah 4 hari dikubur, saudara ya. Bukan 4 hari di rumah duka, saudara, tapi dia sudah ada di dalam kubur. Nah, mari kita lihat perlahan-lahan, saya akan baca dan sudah bisa mengikuti apa yang saya baca. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, jadi Yesus dipanggil untuk datang ke rumah mereka karena keadaan duka yang terjadi. Didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah 4 hari. Wah, paling orang bilang, wah terlambat ya. Kenapa sudah 4 hari? Padahal kalau sudah baca di ayat-ayat yang sebelumnya, sebenarnya Yesus sudah tahu beberapa hari sebelumnya kalau Lazarus sakit keras. Tapi Yesus sengaja datang, Alkitab bilang. Dia datang sudah hari keempat Lazarus di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, waktu dia dengar gurunya, bapak rohaninya, orang yang sangat dekat dengan dia ini, Marta pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat selanjutnya berkata, maka kata Marta kepada Yesus, setelah dia ketemu dengan Yesus dengan beban, dengan masalah bahwa dia kehilangan saudaranya, orang yang dia kasihi, Lazarus, sudah 4 hari dalam kubur. Dan waktu Marta ketemu dengan Yesus, maka Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa
Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sebuah permintaan, sebuah doa kepada Tuhan Yesus, kalau engkau datang sini pasti dia tidak akan mati. Dan Yesus menjawab aja. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Hanya itu aja. Lalu Marta bilang lagi ayat selanjutnya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus jawab lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab lagi, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Elohim, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, pertemuan Marta dan Maria hanya ada tanya, jawab, dan sedikit argumentasi. Ya, ada argumentasi di antara Maria dan Marta, hanya ada percakapan yang terjadi di situ. Tidak terjadi hal yang lain selain perkataan dan ucapan-ucapan dari dari Marta kepada Yesus, Yesus kepada Marta. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru yang ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Jadi tadi Maria langsung pergi mendapatkan Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Marta tadi. Waktu Marta dengar tentang kedatangan Yesus, dia datang menghampiri Yesus. Dia datang menemui Yesus. Maria juga waktu dikasih tahu ada Yesus, Maria juga datang kepada Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Perhatikan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Waktu Maria melihat Yesus, ya, tiba di tempat di mana Yesus berada, perhatikan apa yang Maria lakukan. Maria dan Marta punya masalah yang sama, mereka menemui Tuhan Yesus yang sama. Marta waktu ketemu langsung bicara sama Yesus, tapi Maria melakukan ini. Dikatakan tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat ayat ini dan mari saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Marta juga waktu dia berjumpa dengan Yesus. Dia juga bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama, doa yang sama yang disampaikan oleh Maria dan Marta. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Oh, hati Yesus tersentuh, saudara. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Di ayat-ayat yang selanjutnya, saudara dapat melihat bahwa Yesus perintahkan untuk Lazarus bangkit. Dan dengan luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Lazarus bangkit. Sebuah doa yang penuh dengan kuasa. Doa yang membangkitkan orang mati. Doa yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa yang membuat pintu yang tertutup menjadi terbuka. Jalan buntu akan ada jalan keluar yang baru. Doa mengubah segalanya. Namun saudara lihat, perhatikan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Marta dan Maria, dua orang bersaudara
yang sama-sama mengasihi Yesus. Kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Karena mereka keluarga yang mencintai Tuhan. Mereka keluarga yang mengasihi Tuhan. Mereka keluarga yang melayani Tuhan. Mereka keluarga yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, dan mereka menghadapi masalah. Saudara mereka, Lazarus, mati. Mereka sama-sama dicintai Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Mereka sama-sama punya masalah yang sama, yaitu saudara mereka mati. Dan masalah beban mereka sama, Tuhan yang mereka datangi, Tuhan Yesus yang sama. Marta datang sama Tuhan Yesus, Maria juga datang sama Tuhan Yesus. Masalahnya sama, Lazarus mati. Bahkan doa mereka berdua, kalau saya perhatikan, sama juga. Dikatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Udah lihat ya, Tuhannya sama, bebannya sama, bahkan isi doanya sama. Kalau hari ini mungkin gerejanya sama, gembalanya sama, sama-sama satu CG juga, masalahnya sama, doanya mungkin juga sama, saudara. Gitu ya. Tapi perhatikan, saudara, respon Yesus terhadap Marta dan Maria sungguh berbeda. Waktu Marta datang dengan doa yang sama, dengan masalah yang sama, kepada Yesus yang sama, hanya terjadi sebuah perbincangan, percakapan, sedikit argumentasi di situ. Tidak terjadi mujizat apapun di situ. Marta dan Yesus hanya saling berbicara saja, mengungkapkan opini, saudara. Argumentasi pada waktu itu. Mujizat tidak terjadi sama sekali. Keadaan tidak berubah sama sekali, saudara. Tapi harus saya perhatikan, kenapa tiba-tiba waktu Yesus datang menemui Maria dan Maria ketemu dengan Yesus, kenapa, saudara, di situ respon Yesus berbeda. Alkitab bilang, maskulah hatinya. Oh, sangat tersentuh hati Tuhan waktu itu. Sampai kita bilang, maka menangislah Yesus. Dan dia langsung pengen buru-buru, pengen cepat-cepat. Hatinya nggak tahan. Ingin segera buat mujizat. Ingin segera menolong mereka. Ingin segera membangkitkan Lazarus. Kenapa respon yang tadi tidak didapati waktu Yesus ketemu dengan Marta? Kenapa hanya terjadi perbincangan, percakapan, beradu argumentasi pada waktu itu? Mengapa begitu Maria datang, langsung Yesus terharu, Yesus tersentuh, Yesus langsung menangis, Yesus langsung nggak tahan mau buat mujizat pada waktu itu? Bukankah sering timbul sedikit pertanyaan dalam hati kita? Ah, Tuhan kok pilih kasih ya? Dia kok cepat sekali tolong, saya enggak. Dia kok cepat sekali alami mujizat, saya enggak. Wah, dia cepat sekali mengalami perubahan-perubahan, progres yang luar biasa, kok saya lambat sekali sih. Enggak perlu iri lihat apa yang Tuhan kerjakan buat orang lain, tapi kita perlu mengerti bahwa setiap kita punya takaran yang berbeda, dan enggak perlu iri sama orang lain. Mari introspeksi diri kita. Nah, mari kita mau coba lebih dalam, apa yang membuat perbedaan? Kenapa respon kepada Marta biasa saja, tapi respon kepada Maria itu luar biasa? Sepertinya doa Maria itu menyentuh hati Tuhan. Doa Maria buat Tuhan masyhur, Tuhan terharu, Tuhan tersentuh, Tuhan sampai nangis. Sampai itu membuat Tuhan gak tahan untuk cepat-cepat menolong. Doa yang seperti ini yang kita butuh, saudara. Doa yang buat Tuhan tersentuh. Doa yang menyentuh hati Tuhan. Bukan doa yang biasa-biasa. Doa yang penuh dengan kuasa. The powerful pray. Doa yang benar-benar membuat Tuhan bilang, aduh cepat, mana kebutuhanmu, mana yang saya mau sembuhkan. Wah, buat Tuhan gak tahan untuk berlama-lama lagi. Segera menjamah hidup saudara, menolong saudara, mengubahkan keadaanmu. Hari ini, keluargaku yang ada di Luwuk, apa yang sedang menjadi pergumulan beban saudara, apa yang sedang menjadi
sesuatu yang menakutkan saudara, buat engkau khawatir hari ini, buat engkau kayaknya susah tidur, terbeban terus. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi hari ini yang saya tahu, saudara perlu memiliki doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, doa yang menyentuh hati Tuhan, doa yang buat Tuhan nggak tahan untuk segera menolong saudara, segera mengubah keadaan saudara, segera menjamah hidup saudara, segera buat kesembuhan di hidup saudara. Mari kita lihat. Waktu Marta ketemu dengan Yesus di ayat 23. Ya, waktu dia ketemu, Yesus hanya menjawab. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, hanya itu. Tapi kepada Maria dikatakan, maskulah hatinya. Kalau saudara melihat waktu Marta datang ketemu Yesus dengan Maria datang ketemu Yesus berbeda banget. Waktu Marta ketemu Yesus, dia hanya ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Sudah itu aja. Tapi Maria berbeda. Sebelum ucapan doa itu keluar dari mulutnya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Di ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah. Saudara. Tersungkur. Saudara tahu tersungkur? Tersungkur berarti bagian wajah kita bagian depan ini itu ada di bawah. Saya kurang tahu secara letak geografis apakah sedang ada di rumah atau di pinggir jalan, tapi sudah harus tahu kalau itu ada di pinggir jalan. Daerah itu pasti bukan daerah yang ada keramiknya mungkin bagus, itu kan jalan berbatu dan berdebu. So bayangkan Maria datang, dia langsung tersungkur, berarti bagian ininya ada di tanah. Dia tersungkur, saudara, dia tersungkur. Dikatakan dia tersungkur dan dia nangis. Dia tersungkur, dia nangis sama Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Maria itu, waktu dia tersungkur, dia nangis itu membuat respon Yesus berbeda. Dengan doa dan harapan daripada Maria. Karena apa? Maria tersungkur, Maria nangis. Marta datang biasa-biasa aja, hanya minta biasa-biasa aja, doanya biasa-biasa aja. Saudara nggak bisa hanya menanam di setengah hektar, lalu saudara berharap bahwa saudara akan menuai sampai 2 hektar. Kalau ke 2 hektar berarti itu tanahnya tetangga saudara, gitu ya. Nggak bisa, saudara menanam di 1 hektar, ia akan bertumbuh dan berbuah di 1 hektar itu aja. Jangan berharap dia akan jadi 2 hektar, 3 hektar. Itu saudara berarti mengambil lahannya orang. Nah sudah hanya doanya biasa-biasa, tapi berharap ada jawaban doa yang luar biasa. Ya nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Soalnya berdoa, beriman biasa-biasa, doanya biasa-biasa, berharap ada jawaban doa yang luar biasa. Nggak bisa. Marta hanya bicara, tapi Maria tersungkur nangis sama Tuhan. Langsung hati Tuhan tersentuh. Maskulah hatinya. Gitu ya. Maka menangislah Yesus. Hatinya langsung tergerak untuk membuat mujizat. Saudaraku, doa yang berkuasa bukan karena bahasa kata-kata yang indah, bukan karena bahasa roh kita yang sangat luar biasa. Saya percaya dengan bahasa roh, tapi bukan semata-mata hanya karena itu aja. Bukan karena saudara angkat tangan, dan saudara membuat segala macam hal yang luar biasa. Bukan. Doa yang luar biasa. Itu kita butuh hari-hari ini, bukan doa yang biasa-biasa. Maria tersungkur dan Maria nangis sama Tuhan. Nah, apa maksud dari kata tersungkur ini? Yang pertama, waktu kita tersungkur sama Tuhan, waktu kita datang dengan segala pergumulan, dengan segala beban, dengan segala tekanan, masalah berat, sakit yang berat yang kita hadapi hari ini. Waktu kita datang sama Tuhan, kita tersungkur, berarti kita datang dengan kerendahan hati sama Tuhan.
Beda loh saudara, orang yang datang berdoa dengan kerendahan hati dengan orang yang tidak rendah hati. Kelihatan sekali. Orang yang datang berdoa dengan tersungkur, berarti dengan kerendahan hati, dia datang mau berkata, Tuhan, aku nggak mampu tanpa Tuhan. Aku nggak bisa tanpa Tuhan. Aku hanya butuh kasih karunia, kemurahan Tuhan. Seringkali sulit untuk kita rendah hati karena kita merasa saya masih punya uang kok, saya punya aset kok, usaha saya masih jalan kok, oh semuanya bisa berjalan baik-baik saja, saya rasa semuanya oke-oke saja hari-hari ini. Kita terjebak tanpa kita sadar dengan kesombongan yang seringkali nggak kelihatan. Karena kita merasa kita mampu, kita bisa, toh selama ini saya mampu kok, saya bisa lewati segala-galanya. No, kita mesti rendah hati sama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Aku hanya bisa tanpa Tuhan. Aku terbatas Tuhan. Tapi Engkau tak terbatas Tuhan. Kita mesti mengakui bahwa kemampuan diri kita ini terbatas. Tapi saya sedang datang kepada Tuhan yang tak terbatas. Datang dengan kerendahan hati saudara. Para suami-suami, istri, papa, mama, orang tua. Saudara datang bawa keluargamu dan kerendahan hati. Bahwa Tuhan, ini masa-masa ini sulit. Kami betul-betul butuh Tuhan. Kami nggak mampu tanpa Tuhan. Engkau yang sedang punya bisnis toko hari ini, mungkin omsetmu lagi turun. Mungkin keuanganmu lagi merosot hari ini. Saudara yang sedang melihat anak-anakmu mau kuliah, dengan melihat keadaan yang terjadi hari itu, kau sedang bergumul, Tuhan, gimana anak-anak saya nanti? Gimana masa depan mereka nanti? Mungkin saudara sedang punya cicilan yang cukup besar di perbankan, mungkin seorang bingung dari mana selanjutnya, tahun depan gimana, 2 tahun depan gimana, nanti bisa disita, bunganya berapa tiap bulan. Saudara, ini saatnya jangan sombong, ini saatnya datang sama Tuhan, tersungkur, rendahkan hati saudara. Terkadang saudara, Tuhan gak mengubah badai kita, tapi Tuhan sedang ingin mengubah hidup kita. Mungkin Tuhan belum mengubah keadaan saudara. Karena Tuhan ingin dulu mengubah hati saudara. Mengubah hati saudara. Yang dulu kita sombong. Dulunya kita keras hati. Dulu kita merasa hebat dari orang lain. Kita suka merendahkan orang lain karena kita lebih hebat dari orang lain. Ini saatnya di waktu-waktu Tuhan sedang membuat semua orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Rendah hati. Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku terbatas Tuhan. Engkau yang tak terbatas Tuhan. Aku dan keluargaku perlu Tuhan hari ini. Ini saatnya datang sama Tuhan dengan tersungkur. Dengan kerendahan hati. Udahlah, lepaskan semua jubah kesombongan saudara. Yang selama ini merasa hebat, merasa mampu tanpa Tuhan. Kita gak bisa saudara. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Yang kedua, waktu kita tersungkur sama Tuhan, berarti kita datang sama Tuhan dalam doa dengan kesungguhan hati. Doanya serius sama Tuhan. Ada banyak kali kita datang sama Tuhan, nggak lebih dari sekedar hanya laporan sama Tuhan. Bangun pagi doa, malam doa, mau makan doa. Doa kita hanya sekedar sebuah rutinitas, pelaporan biasa. Doa hanya sebuah laporan dan daftar doa tanpa sebuah hubungan, tanpa sebuah keintiman. Kita datang sama Tuhan hanya sekedar bahwa kita butuh sesuatu, Tuhan harus jawab doa saya. Bukankah Tuhan tidak seperti mesin ATM, saudara? Atau mesin penjawab doa? Kita hanya butuh Tuhan. Kita hanya butuh tangannya Tuhan. Tapi kita nggak mau hatinya Tuhan. Kita datang hanya karena sebuah kebutuhan. Karena kita perlu sama Tuhan. Di waktu-waktu yang kita lagi biasa bagus-bagus saja, di manakah kita? Saudara sedih nggak kalau saudara dimanfaatkan oleh orang? Orang hanya datang sama saudara karena membutuhkan saudara. Pernahkah saudara bilang gini, wah dia ini memang hanya karena dia perlu baru dia datang sama saya? Pernahkah saudara merasa sudah dimanfaatkan oleh orang? Dan buat saudara sakit hati, waduh, kecewa karena dimanfaatkan. Tapi tanpa kita sadar berapa banyak di antara kita manfaatkan Tuhan.
Kita datang sama Tuhan hanya karena sebuah kebutuhan. Karena saya butuh apa yang Tuhan bisa beri kepada saya. Tapi sebenarnya kita nggak butuh Tuhan. Kita hanya butuh tangan Tuhan, tapi kita nggak mau hatinya Tuhan. Mari datang hadir tersungkur, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lagi pakai topeng. Lepaskan semua kemunafikan. Kita butuh Tuhan hari ini. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kesungguhan. Berhentilah bermain-main dengan kekristenanmu hari ini, saudaraku. Berhentilah bermain-main dengan pelayananmu hari ini. Ini waktunya kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saudara mau serius sama Tuhan, ini waktunya serius sama Tuhan. Apakah Tuhan kurang keras berbicara kepada kita hari-hari ini dengan keadaan situasi yang terjadi sekarang? Apakah menurut saudara ini kurang keras Tuhan bicara sama kita? Hei saudara, Tuhan sedang berbicara sangat keras sama kita hari ini. Lewat situasi yang sedang terjadi hari ini. Memang kan Tuhan gak perlu bilang ini, hai anakku bertobatlah, enggak gitu kan. Tapi dengan situasi yang terjadi hari ini, COVID yang terjadi hari ini suara Tuhan yang cukup keras kepada kita. Ayo berhenti main-main, berhenti munafik. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main lagi. Kalau sudah datang doa-doa yang serius sama Tuhan. Cari hati Tuhan, bukan hanya tangannya Tuhan. Cari hati Tuhan, bukan hanya berkatnya Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau melayani sungguh-sungguh. Doa-doa sungguh-sungguh. Ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh meskipun kita secara online hari ini. Jadi yang pertama tadi, tersungkur berarti kita datang dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita datang dengan kesungguhan hati. Dan yang ketiga, untuk kita tersungkur berarti kita datang dengan hancur hati. Oh Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Kita jadi orang yang bilang, Tuhan, ini batas kemampuanku Tuhan. Hancur hati nggak membuat kita jadi orang yang cengeng. Saudara, bahkan Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani, dia datang sejujurnya dengan hati yang hancur kepada Bapaknya. Dia bilang, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Waktu dia berdoa, dia bilang seperti mau mati rasanya. Coba saudara baca di Taman Getsemani, seperti mau mati rasanya. Pernahkah saudara datang sama Tuhan dengan seperti itu? Hancur hati berarti kita jujur apa adanya sama Tuhan. Kadang-kadang ucapan ini udah gak bisa lagi mau ngomong. Kadang-kadang hanya ada air mata. Hati kita hancur banget. Tuhan butuh yang kayak gitu. Jangan malu datang sama Tuhan. Jangan. Bahkan Yesus bilang waktu di Taman Getsemani, aku seperti mau mati rasanya. Dia jujur akui keberadaan, keadaannya hari itu. Itulah hati yang hancur. Jujur apa adanya. Bilang sama Bapa ketakutanmu hari ini. Bilang sama dia, aku bingung. Aku udah gak tahu lagi mau kemana. Aku udah gak tahu lagi bagaimana menghadapi keadaan ini. Datang dengan hati yang hancur. Berarti sudah datang dengan kejujuran sama dia. Bicara seperti seorang anak lagi ngomong sama bapaknya. Bicara apa adanya. Kadang-kadang ini mulut udah gak bisa bicara kan saudara. Kadang-kadang hanya air mata aja. Tapi Tuhan mengerti bahasa air mata. Mari datang dengan hati yang hancur. Kita datang berserah, bukan menyerah. Kalau kita berserah, berarti kita mengandalkan Dia, bukan menyerah. Datang berserah sama Tuhan, ngomong apa adanya. Ungkapkan kekhawatiranmu, bicara ketakutanmu. Datang sama Dia seperti seorang anak datang kepada Bapaknya. Saya percaya doa yang seperti ini, doa yang penuh dengan kuasa. Kalau kita tersungkur kepada Dia, datang dengan kerendahan hati, datang dengan kesungguhan hati, datang dengan hancur hati,
maka doa kita bukan doa yang biasa lagi, tapi doa yang luar biasa, doa yang tidak hanya biasa-biasa, tapi doa yang menyentuh surga, doa yang menyentuh hati Bapa, doa yang menyentuh hati Tuhan. Dan waktu kita datang dengan kerendahan hati, datang dengan kesungguhan hati, datang dengan hati yang hancur, oh hati Tuhan langsung, Tuhan bilang, apa yang aku mau buat sama kamu? Apa doamu anakku? Hati Tuhan gak tahan untuk segera menyembuhkan saudara, menolong saudara, mengubahkan keadaan saudara. Seperti hati Tuhan yang tersentuh waktu Maria tersungkur dan nangis. Tuhan bilang, mana Lazarus itu? Di manakah dia keumbaringkan? Hati Tuhan gak tahan. Tuhan langsung buat mujizat. Doa saya hari ini, dengan doa yang penuh dengan kuasa ini, doa saudara bukan doa yang biasa-biasa lagi, tapi doa yang menyentuh hati Bapa. Doa yang akan membuat dia tidak tahan untuk lama-lama lagi menolong saudara. Mari hari ini tersungkurlah kepada dia. Saat ini dimanapun saudara berada, datang sama Bapa dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hancur datang sama dia. Maka saya segera akan melihat bagaimana keadaanmu berubah, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana Tuhan mengubahkan keadaanmu, bahkan mengubahkan hatimu dan mengubahkan seluruh kehidupanmu. Amin untuk firman Tuhan. Biar kebenaran hari ini menolong hidup saudara, kebenaran hari ini mengubahkan keadaan saudara. Izinkan saya sejenak berdoa bagi saudara. Bapa, terima kasih buat firman hari ini. Hamba berdoa, Engkau tidak hanya mengubahkan keadaan kami, tapi terlebih lagi Tuhan mengubahkan hati kami, mengubahkan karakter kami. Kami menjadi lebih rendah hati untuk datang kepadamu. Kami datang dengan kesungguhan hati dan tidak main-main lagi. Kami datang dengan hati yang hancur Tuhan, melepaskan semua topeng kemunafikan kami untuk datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak, berkati jemaat-Mu hari ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi, alami hari ini. Ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kesedihan mereka, bahkan air mata mereka saat ini. Engkau akan menghapuskannya dan menguatkan mereka, mengubahkan keadaan mereka. Biar firman dan kebenaran ini memberkati kami semua, mengubahkan kami semua. Urapi gembala dan keluarga, semua pelayanan, semua jemaat GPPI Sion diberkati sehat dalam nama Yesus. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu, diberkati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita, kita angkat pujian ini sebagai doa kita bagi Indonesia kita, bagi bangsa kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
Sebelum kita menutup ibadah pada saat ini, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang rindu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, engkau yang punya pergumulan, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, engkau yang rindu untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kesempatan pada saat ini, mari kita datang sama Tuhan. Engkau bisa angkat tangan kananmu dan engkau bisa taruh tangan kirimu di dadamu. Ambil waktu sejenak engkau dengan Tuhan. Tempatkan dia dalam posisi yang tertinggi dalam kehidupanmu. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu dengan penuh percaya. Sebab dialah Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang peduli dalam kehidupanmu. Dia Bapa yang selalu bersama-sama dengan engkau, sebab dialah Immanuel. Dialah Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Pada saat ini Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya bahwa ketika kami mengangkat tangan, maka engkau akan turun tangan dalam kehidupan kami. Engkau melihat setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka bergumul akan masalah dalam kehidupan pribadi mereka, akan rumah tangga mereka, akan setiap kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau melihat Tuhan setiap jeritan hati kami. Kami ingin mencurahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, ketakutan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan yang menyediakan dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu dalam kedalaman setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Bila nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi kami semua. Agar kami tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bila kami bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bila kemuliaan Tuhan nyatakan dalam setiap pergumulan kami. Dan kami bisa bersaksi bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan yang membebaskan kami. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang membawa kami untuk kami menjadi orang-orang yang hebat di dalam Engkau. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami. Turunkan tangan jemaat Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kondisi saat ini tidak membuat kami mengalami kehilangan sukacita. Namamu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada, bela sukacita daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi yang ada yang lagi melanda kota kami percaya bahwa perlindungan daripada Tuhan melingkupi kami semua. Bahkan jemaat-Mu yang sakit kami percaya saat ini juga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami bebas dari segala sakit apapun juga. Dan bila kami hidup di dalam kemenangan di dalam Engkau Tuhan, yang lagi bergumul dalam setiap masalah kehidupan kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Kami tidak mau mengeluh, tapi kami ingin menaikkan setiap permohonan kami dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang membela setiap kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami butuh, Engkau tahu apa yang kami perlu. Dan bila Engkau mencukupi dalam setiap apapun yang kami doakan hari-hari ini Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada saat ini. Dalam ibadah online pada saat ini Tuhan, Engkau berkati seluruh kru yang ada, seluruh tim Praise and Worship yang melayani. Kami percaya seluruh kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, kami sudah mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Kami dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Maka berkati juga hamba-Mu Pastor Roni Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, jemaatnya. Tuhan berkati. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan terus membawa dia untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan baik secara langsung bahkan secara online Tuhan. Mereka mentransfer. Kami percaya bahwa setiap taburan mereka akan jatuh di dalam tanah yang subur. Dan mereka akan menuai dengan berlipat kali ganda. Maka mereka yang terus setia untuk memberikan persembahan persepuluhan. Sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Dan Engkau akan menjauhkan daripada mereka segala belalang pelahap yang hendak menghabiskan buah anggur mereka. Sebab Engkaulah Elohim Yahweh yang memberkati, menjaga dan menaungi setiap kehidupan kami semua. Berkati setiap keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih semuanya. Kami percaya semua ada dalam berkat dan janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tangan Tuhan tetap ada dan tetap berkuasa untuk mengendalikan segala sakit apapun juga. Dan kalau hari-hari ini kami mengalami pandemi yang melanda dunia Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang akan dikerjakan lebih hebat lagi di balik semua ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan tutup ibadah pada saat ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkatnya.
Sidang jemaat yang Bapa kasihi, pulanglah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan seperti yang kau dengar pada saat ini. Percayalah bahwa engkau memiliki Bapa Yahweh yang sangat baik. Dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Di bawahnya engkau naik dan bukan turun. Dibuatnya engkau berhasil dan beruntung dalam setiap apapun yang engkau kerjakan. Janganlah engkau takut dan gentar sebab engkau memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa. Engkau akan menikmati keperkasaan dalam kehidupanmu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh. Putranya itu Yesus Kristus dan Rohnya Roh Kudus akan menyertai engkau. Mudah pada saat ini juga sampai kekal selama-lamanya. Semua telah terima berkat Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.